Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Syukur alhamdulillah senantiasa mari kita ucapkan atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, baik itu nikmat iman, Islam, dan yang tak kalah pentingnya juga yaitu nikmat kesehatan dan juga kesempatan waktu, sehingga dengan nikmat tersebut Allah ringankan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang alhamdulillah telah sama-sama kita laksanakan, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian rutin kita setiap 2 pekan sekali, yaitu membahas kitab tauhid yang alhamdulillah sudah beberapa kali pertemuan. Mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita simak secara seksama dan secara hikmat insyaallah. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta hadis keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga umat yang istiqomah hingga akhir zaman kelak, amin. Tidak berpanjang mukaddimah, mari sama-sama kajian kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabil khusus nikmatul iman wal islam, nikmatus sehat wal farah, nikmat sehat dan kesempatan untuk terus mengumpulkan bekal-bekal takwa untuk bisa kita bawa agar nantinya bisa berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan keridhaannya, terutama dengan kita senantiasa memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan sholat fardu dengan berjamaah, berikut bermajlis ilmu dalam rangka menjemput hidayah Allah juga di masjidnya Allah ini. Kiranya mudah-mudahan Allah berikan kita hidayahnya, Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya, istiqamah di atas jalannya sampai kematian menjemput kita dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya.
Kita lanjutkan masih membahas tentang tauhid, tentang syahadatain, rukun Islam yang pertama, yakni mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Inilah tauhid yang menjadi tujuan seluruh para nabi Allah utus ke muka bumi. Dengan berbagai macam ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak dalam Quran, di mana visi dan misinya Rasul Allah utus memang untuk menyempurnakan tauhid. Seluruh para nabi tanpa terkecuali tentang tauhid sama, agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walau nanti ketika mereka sudah bertauhid, bagaimana cara menyembahnya Allah itu terangkum dalam fikih ibadah masing-masing nabi. Dan dalam hal ini tentu para nabi itu berbeda-beda. Adapun tentang bahwa Allah ilah yang berhak disembah, tidak ada yang lain, sama. Tentang fikih ibadahnya berbeda-beda. Inilah yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kita bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi itu adalah satu ayah beda ibu, dinuna wahid, din agama kami satu. Ayah kami satu, itu maksudnya tauhid la ilaha illallahnya sama. Adapun ibu yang berbeda maksudnya syariat. Berbagai macam cara menyembah Allah berbeda-beda cara syariatnya. Tapi kalau tauhidnya sama. Maka di sanalah telah kita kaji mulai dari rukun la ilaha illallah yang ada dua, an-nafyu wal itsbat. Itu ada pada kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Ini rukunnya. La ilaha, ini an-nafyu, tidak ada ilah yang berhak disembah. Maka kalau sudah pada sampai rukun yang pertama, an-nafyu, meniadakan ilah yang berhak disembah, lantas siapa yang berhak kita sembah? Itulah rukun kedua, al-itsbat, tetapkan illallah, hanya Allah saja. Ini rukun syahadat la ilaha illallah, rukun Islam, yakni tauhid kita kepada Allah. Baru kemudian syarat-syaratnya yang ada 7 disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab tauhidnya. Dimulai dari al-ilmu diddul jahl, kita harus ilmui, paham makna la ilaha illallah yang kita sebut, tidak boleh tidak tahu. Karena kalau tidak tahu, seekor burung kakak tua, burung beo, diajari mengucapkan syahadat, bisa insya Allah. Zikir tahlil burung beo diajarkan, bisa insya Allah. Bedanya kalau manusia kita ini harus tahu apa makna kandungan dari apa yang kita ucapkan itu. Maka ini syarat yang pertama, ilmu, tidak boleh jahil. Yang kedua, yakin. Kita telah mengucapkan la ilaha illallah, harus yakin. Tidak boleh tidak yakin. Tidak yakin ini apa-apa? Tidak yakin ada orang ragu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ragu dia, jangan-jangan masih ada Tuhan yang boleh disembah. Sekalipun dia telah ucapkan, kalau dia tidak yakin alias ragu, tidak sah la ilaha illallah. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, ingkian. Dia harus tunduk dan patuh terhadap konsekuensi
kalimat tauhid yang dia ucapkan. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia enggak patuh, masih juga nyembah yang lain, tentu tidak memenuhi syarat yang ketiga ini. Inqiyad, patuh, tunduk. Nah, syarat yang keempat adalah qabul, didrad. Qabul ini menerima. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia enggak mau menerima ucapannya, tidak mau menerima isi konsekuensinya, bahwa yang satu-satunya berhak disembah cuma Allah, dia tolak, dia tidak terima, tidak sah syahadatnya. Baru sampai nanti kemudian ya, harus adanya rasa mahabbah. Ini syarat yang keberapa? Kelima. Orang kalau sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian dia tidak mahabbah, dia tidak cinta terhadap apa yang diucapkan, termasuk syiar-syiar la ilaha illallah, dia tidak cinta, yang tertulis di bendera misalnya la ilaha illallah, dia tidak suka, dan terutama yang terpenting dia tidak cinta terhadap isi kandungan makna la ilaha illallah, ya, maka tidak sah la ilaha illallah, syahadatnya tidaklah sah. Kemudian yang terakhir ketujuh, sidq, jujur. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dusta. Syahadat yang dusta inilah syahadatnya orang munafik, yang Allah sebutkan di Al-Munafiqun ayat yang pertama, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu hai Nabi Muhammad orang munafik itu, mereka akan mengaku bersyahadat engkau adalah Rasulullah. Maka di ayat berikutnya Allah katakan lakadzibun, dusta syahadat mereka itu. Dusta. Tidak sidq, tidak jujur dalam mengucapkan syahadat, maka tidak sah syahadat yang dia ucapkan. Nah, itu dia. Dua rukun, berapa syarat? 7. Ilmu, yakin, menerima, tunduk, patuh, kemudian cinta dan jujur. Cukup sampai di situ? Belum. Konsekuensinya. Nah, ini dia. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sebutkan bahwa konsekuensi la ilaha illallah itu adalah tentunya meninggalkan ibadah kepada selain Allah, ya. Meninggalkan segala ibadah selain Allah. Ini konsekuensinya. Hanya itu. Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya tinggalkan Tuhan-Tuhan palsu. Semata-mata cuman Allah. Dalam segala ibadahnya cuman Allah yang dia persembahkan ibadah yang dia lakukan. Bahkan hidup matinya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki, bahkan wa mahyaya wa mamati, semua jiwa raga kami itu lillahi rabbil alamin. Maka di ayat berikutnya ini Al-An'am 162 163, apa Allah sebutkan ayat berikutnya? La syarika wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya orang yang salatnya, sembelihannya, jiwa raganya, hidup matinya untuk selain Allah, musyrik itu orangnya. Ini konsekuensi
La ilaha illallah. Al-An'am 162 163. Tapi syahadat kita bukan cuma itu, karena ada dua syahadat, syahadatain. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, adapun syahadat Muhammad Rasulullah, mulai dari rukun juga sama dua. Menurut keterangan ulama di dalam kitab Tauhid jilid yang pertama ditulis oleh Fauzan. Apa yang pertama? Abduhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hambanya Allah. Namun tidak boleh cukup pada rukun pertama. Harus sempurna sampai pada rukun yang kedua, Rasuluhu, adalah Rasulnya Allah. Dua ini satu paket. Kalau cuman abdun saja kita yakini Nabi kita Muhammad seorang hamba, nanti berdampak pada tafrid, meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman hambanya, sama-sama hambanya kita. Mengapa perlu diikuti, dicintai, diteladani? Untuk apa sama-sama hamba? Juga ngantuk. Rasul ngantuk, Pak? Yakin? Ya. Rasul tidur? Tidurnya mendengkur tidak? Hah? Loh, nggak tahu Rasulnya tidurnya mendengkur apa tidak, nggak tahu. Tapi ya tahu nggak tahu itu nggak termasuk dari rukun. Rasulullah itu tidurnya mendengkur, Pak. Dalam hadis yang sahih terdengar dengkuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah seterusnya? Nah, ini yang saya tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada temannya tidur mendengkur, tidur sunnah. Sunnah itu tidak begitu, jamaah. Ya. Ada sifat jabaliyah Nabi, sifat manusiawinya Nabi tidak bagian dari sunnah, kata para ulama. Artinya ketika kita tahu Rasulullah berkulit putih, bisa awak nih, Pak. Tak sunnah kulit awak, katanya pula. Janggutnya Nabi, habislah saya ini. Tak sunnah janggut Ustaz tuh, katanya pula, habis. Rambutnya Nabi halus ya, Masya Allah. Rambut awak misalnya ada yang kritik, rambut tak sunnah, janganlah gitu ya. Karena Nabi nggak ada nyuruh Bilal bin Rabah pakai pemutih engkau biar kulitmu sunnah gaya kulitku, nggak pernah ada. Jadi kalau janggut kita panjangkan pakai obat, gimana hukumnya? Boleh? Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh aja. Sekarang apakah harus begitu kan? Perintahnya rawat, Pak, rawat perintahnya. Wa'aful liha. Dirawat. Dirawat nih ya, jangan dipotong, jangan dicukur. Para ulama udah amalkan. Ulama lintas mazhab apa? Syekh Hasyim Asy'ari gambarnya gimana? Pakai janggut? Ada. Walaupun sempat ada yang mau moto, ada yang membuat lukisan beliau tanpa janggut. Wah, ini lukisannya bid'ah itu. Enggak sesuai dengan aslinya. Syekh Hasyim Asy'ari pakai. Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan ada janggutnya? Ya. Malah mereka berdua ulama kita ini, ulama nasional kita ini, Masya Allah. Sorbannya itu loh, Pak. Syekh Hasyim Asy'ari sorban, Syekh Ahmad Dahlan sorban. Nah, kalau mau lebih jelas bagaimana ciri-ciri sifat-sifat Nabi, fisiknya bahkan,
ya mari dikhatamkan baca Syama'il, ya, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Jadi Tirmizi ini bukan cuma punya kitab hadis Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi juga punya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il visualisasi. Kok ya bahasanya kok ya Kak. Pripun Mbak, bahasanya gimana Mbak? Fisiknya Nabi, ya, ke apa? Ya intinya kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sorban-sorbannya disebutkan Pak di situ. Ya, ada ekornya, lah sampai segitunya. Maka Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan itu senantiasa senang pakai sorban. Kita ini kadang kemana saya kan Pak? Saya aja ketika mengkaji Syama'il Muhammadiyah lah baru pakai sorban kemarin. Ketika iktikaf di pondok pesantren selama 10 hari kita khatamkan Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Tirmizi. Saya bacakan, saya jelaskan, kita jelaskan di sana setiap hari, alhamdulillah. Jadi teman-teman sampai saya praktekkan itu bagaimana cara pakai sorbannya Nabi. Lo tahu dari mana? Tadi diantaranya ada ekornya. Yang kedua, memang para ulama telah menerangkan mereka dapat dari guru mereka dapat dari gurunya lagi, terus bersanad juga ternyata itu sorban. Lo ada sanadnya Pak sorban itu. Ya. Iya. Nah yang jelas bahwa Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke materi, rukun asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga dua. Yang pertama apa tadi? Abduhu, hambanya Allah. Tapi jangan sampai karena kita anggap beliau seorang hamba, kita samakan seperti kita. Tidak boleh. Mencintai Nabi saja nggak boleh persis sebagaimana mencintai istri Bapak. Ayo, cinta istri? Enggak. Iya. Hah? Masih lajang. Hati lo ya. Ngobrol sama teman nggak boleh. Aku lajang kok. Itu dua kemungkinan. Itu sighah talak yang kinayah. Hati-hati ya Pak Anto ya. Maksudnya kalau ngobrol sama temen lo kadang mau iki lo Pak apa? Bercanda. Aku lajang kok, single. Hati-hati. Kalau ada niat mentalak istri, jatuh talak itu. Kalau ada nih, ayo pernah bercanda begitu enggak? Mudah-mudahan enggak pernah ya. Kadang gurau ya kan Pak, tahulah ya kan pas lagi nggak ada istri. Saya lagi lajang ini, melajang. Single sekarang sendiri. Kalau melajang maksudnya memang mau menceraikan istri di sana, itu bisa jatuh Pak. Hati-hati. Ya. Maksudnya ya cinta istri kan. Cuman ketika sama cinta kita kepada istri dengan Rasulullah, itu pun tidak boleh. Walaupun Rasulullah dalam syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau kita yakini syahadat bersaksi kita, beliau yang pertama seorang abdun, seorang hamba. Tapi jangan sampai kita samakan sebagaimana hamba Allah yang lain. Enggak sama hadirin. Surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, istri-istrimu. Istri-istrimu atau istrimu? Istrimu apa istri-istrimu? Ya silahkan dicek gitu. Istri-istrimu Mbak. Tapi jangan salah paham ya, ini ayat nyuruh banyak istri, bukan. Karena kalau antum banyak orang, kan nggak mungkin banyak orang bilangnya satu istri. Istri kalian. Kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Arab nggak boleh. Zaujatukum nggak boleh. Harus azwajukum pakai jamak plural.
Jadi jangan kaget nanti baca terjemahan istri-istrimu atau Allah aja bilang terus pakainya istri-istri kalian, nggak pernah bilang istri kalian. Apa jangan didalili istri ya, itu nggak pas dalilnya. Karena memang harus istri-istri kalian. Kalau banyak suami masuk istri satu, nggak boleh poliandri. Makanya istri-istri kalian, karena banyak. Kalau satu orang ya zaujatuka, istri anda, pakai zauja. Tapi kalau banyak nggak boleh zauja, tapi azwaj. Katakanlah orang tua kalian, anak-anak kalian, keluarga-keluarga kalian, istri-istri kalian, sanak famili kalian, harta kalian yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, rumah-rumah yang kalian cintai, ridhoi. Yang 8 ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu Allah berikan keputusan, hukuman, pelajaran, azab dari Allah. Atau 24. Maka yang 8 yang dengan yang 3 lebih dicintai ya 3, termasuk Rasul. Gimana Pak? Anak sama Rasul mana yang lebih dicintai? Makanya ketika kita rukun yang pertama tadi, syahadat anna Muhammadar Rasulullah, beliau seorang hamba, jangan kemudian dianggap beliau sebagaimana hamba biasa. Makanya yang perlu rukun yang kedua, apa dia? Rasuluhu, Rasulnya Allah. Ini rukun yang kedua. Untuk apa Rasuluh? Agar tidak kita remehkan Rasul. Bahwa beliau memang abdun, tapi beliau juga Rasul. Bahwa beliau punya kedudukan, dan kedudukan beliau adalah kedudukan yang paling tinggi. Dan kita pun berdoa kepada Allah agar beliau berikan itu. Wa ba'athu maqama mahmuda. Dia cuman beliau saja yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Maqama mahmuda. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya selain Abdul harus wajib pakai rukun yang kedua, Rasul. Tapi juga tidak boleh cuman Rasul saja. Ketika orang mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengakui Rasulullah dalam syahadat kita adalah cuman Rasulullah, bukan seorang hamba. Nah, ini nanti berdampak kepada ghulu, ifrat, ya, berlebihan kepada Rasul. Bahkan ya, dia akan melakukan itra. Itra ini istilah untuk berlebih-lebihan sehingga mengkultuskan Nabi. Sampai Rasul pernah berpesan, la tataruni kama atrata Isa bin Maryam. Ya. Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana Isa bin Maryam dikultuskan oleh Nasrani. Nabi Isa diutus Allah sebagai nabinya mereka, dikultuskan jadi apa? Tuhan. Makanya kalau syahadat kita tadi kepada Rasulullah cuman Rasul saja, nggak ada abdunnya, Rasul men, utusan loh. Nah coba kalau ada utusan Pak datang, gimana Pak? Utusan Pak Bupati, jangan kan utusan Pak Bupati, apalagi Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden. Lah utusan Pak Kades saja, dihormati kok. Ya, utusan ini istimewa ini. Iya istimewa, cuman jangan berlebihan. Kalimat Rasul ini utusan. Jadi memang ditugaskan oleh Allah. Kalau udah utusan, dimuliakan. Tapi ingat, memuliakan Nabi dengan cara sepatutnya. Karena beliau juga rukun yang pertama tadi adalah abdun. Beliau juga seorang hamba. Nah ini 2. Sebagaimana rukun syahadat la ilaha illallah yang ada 2, syahadat anna Muhammadar Rasulullah juga ada 2. Beliau adalah seorang hamba, beliau juga seorang Rasul. Kalau cuman hamba saja tidak boleh, nanti dia meremehkan Nabi. Kalau cuman Rasul saja tidak boleh, nanti dia mengkultuskan Nabi. Harus kedua-duanya ada, abdun dan Rasul.
Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah rukun sebagaimana la ilaha illallah, apa yang berikutnya? Syarat. Nah, apa syarat dalam kita mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Ya. Syaratnya juga ada 7. Yang pertama, ya, mengakui kerasulan beliau. Ya, mengucapin syahadat tapi nggak ngaku, Pak. Ya. Kemudian meyakini, mengakui dan meyakini kerasulan beliau. Harus yakin kalau beliau memang adalah utusan Allah. Nah, tapi kalau Mirza Ghulam Ahmad ngaku-ngaku sebagai nabi, boleh nggak diakui pengakuan dia? Boleh nggak kita yakini? Tidak, boh. Beliau bahkan kita yakini sebagai Rasulullah penutup yang terakhir. Karena kan ada, Pak, ya, dulu ya di India seorang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Alirannya jadi Ahmadiyah. Ada nggak di Indonesia? Banyak. Nah, Tanjung Balai ada kok, Pak. Tanjung Balai. Lah yang tahu itu ketua MUI kita, Ustadz Salman Tanjung LCMA. Saya dulu pernah sowan ke kantor beliau tunjukkan di handphonenya nama-namanya itu ada, Pak, di foto beliau. Beliau sampai sidak ke sana. Dasarnya Tanjung Balai, beliau asahan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar beliau luar biasa. Alhamdulillah membuat beliau juga ke sana. Waktu itu ada sekitar berapa belasan orang pengikut Ahmadiyah. Sekarang pusatnya di Inggris kalau saya tidak salah. Ya. Mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Karena ada surat Shaf. Ya, mim ba'dismuhu Ahmad. Ada datang setelahku, kata Nabi Isa, seorang rasul namanya Ahmad. Nah, kebetulan nama dia dikasih orang tuanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya wis, berarti aku nabi. Nah, kalau gitu, Pak, ya berapa orang namanya Ahmad di sini? Ya, di kampung kita sini. Sedihnya sampai-sampai dia mengatakan, siapa yang tidak mengakui aku sebagai nabi, dia seakan-akan anak zina. Wow. Anaknya, Pak, nggak ngaku beliau sebagai nabi, coba. Lalu kadung ngomong kayak gitu. Siapa yang nggak mengaku aku sebagai nabi, dia seakan-akan seolah-olah bagaikan anak hasil zina. Anaknya sendiri malah nggak ngaku dia sebagai nabi. Nah, kira-kira menurut konsep dia anaknya gimana, Pak? Anak hasil? Padahal anak siapa? Ya anak ende. Jangan hinakan Allah Azza wa Jalla. Harus. Yang pertama tadi apa? Mengaku dan meyakini kerasulan beliau sebagai penutup bahkan. Kemudian syarat yang berikutnya, mengucapkan dengan lisan. Ya, harus dengan lisan kita ucapkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini sudah kita ucapkan kok ketika kita sholat. Jelas orang sholat itu syahadat. Betul? Di mana, Pak? Tahiyat. Ya. Tahiyat keberapa? 1, 2? 1 dan asyhadu an la ilaha illallah. Madhab Syafi'iyah ketika Allah, disitulah dia naikkan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi orang yang sholat muslim, Pak. Betul? Tadinya dia musyrik, kok dia sholat? Hati-hati ya. Ketika dia sholat, kita harus husnuzon kemusyrikan yang barusan dia lakukan tadi sebelum sholat. Mudah-mudahan dia bertaubat dengan syahadat lagi. Apakah cukup syahadat yang di dalam sholat? Allahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan. Ketika orang sholat itu jelas harus ya syahadat. Ya, dengan lisannya. Ini syarat yang kedua. Berikutnya yang ketiga, mengamalkan ajaran yang dibawa beliau. Ya, mengamalkan ajaran yang dibawa beliau.
Jadi kalau kita udah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ajarannya malah nggak mau dipakai, mau pakai ajaran yang lain. Nah, ini tidak memenuhi syarat dari dia mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, sebaliknya, meninggalkan apa yang beliau cegah, apa yang beliau larang. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kalian contoh dari Rasul, maka ambillah, laksanakan, praktekkan, teladani, contohkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, sebaliknya apa yang beliau larang tinggalkan. Apa yang beliau larang, Pak? Tinggalkan. Nah, sekarang apa contohnya yang beliau larang? Banyak. Jadi mengetahui sunnah-sunnah Nabi dan mengetahui apa yang dilarang Nabi, ini keharusan. Jangan-jangan kalau kita nggak ketahui apa yang diperintahkan dan dilarang Nabi, kita melakukan yang dilarang. Makanya ulama itu buat buku, Imam Zahabi, Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nulis kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, 467 dosa-dosa besar. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengamalkannya. Ketahuilah keburukan agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Siapa yang nggak tahu mana lubang, lah kan biasanya kemasuk, Pak, ya. Kita kan kalau jalan pengen ya punya lampu. Bahkan kalau bisa tahu mana lubang-lubang, sehingga kita bisa tahu mana jurang, mana ya, comberan, mana sungai, mana, ya harus tahu. Kalau nggak tahu, ya kemasuk, Pak. Ya. Makanya dosa itu harus dikaji. Dosa-dosa besar harus dipelajari. Dipelajari dosa-dosa besar untuk tinggalkan, jangan diamalkan. Tetapi ilmu harus diamalkan, iya benar. Dosa besar itu ditinggalkan, ya amalkan. Amalnya gimana? Ya tinggalkan. Nah, termasuk yang dilarang Nabi, ini syarat syahadat kita yang ke berapa tadi? Yang keempat. Apa yang dicegah Nabi, tinggalkan. Nabi banyak larang, Nabi banyak melaknat. Melaknat la'anallah. Ya wala'ana Rasulullah juga melaknat itu. Artinya mengingkari. Jangan digunakan Allah Azza wa Jalla. Tayyib, itu syarat yang keempat. Yang kelima, membenarkan yang beliau kabarkan dari perkara gaib. Yang kelima, harus kita benarkan apa yang beliau kabarkan dari perkara gaib. Gaib ini apa? Yang tidak berarti perkara atau kabar yang telah lalu atau yang akan. Yang telah lalu, Rasul pernah cerita soal Nabi. Yakini, Pak, ketika hadisnya sahih. Perkara yang gaib, ya, ketika hadisnya sahih. Perkara yang akan datang tentang Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Imam Mahdi, ya, rentetan tentang akhir zaman. Dan Nabi telah sampaikan itu tanda-tandanya. Pernah ditanya oleh Jibril, fa akhbirni anis sa'a, kabarkan aku kapan tuh kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kapan kiamat ya enggak tahu. Fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahu aku apa tanda-tanda kiamat. Rasul bisa jawab karena Rasulullah dikasih tahu. Tanda-tandanya beliau tahu, kapannya tidak tahu. Nah, tanda hari kiamat kan juga belum terjadi, beberapa yang besar-besar tentunya, yang kubro-kubro. Nah, kita imani, Pak. Itu syarat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang beliau kabarkan dari perkara gaib baik yang lalu maupun yang akan datang, percaya, yakin. Ketika hadisnya perkara gaib. Ya. Yang penting sahih. Nah, sahih apakah harus ahad? Apakah harus mutawatir? Yang ahad, hadis ahad kalau sahih ya
imani. Ini ada sebagian saudara kita ada hadis sahih yang ahad, ketika itu perkara gaib nggak diimani. Ini teman-teman kita itu ada yang tidak mengimani ada azab kubur. Hujahnya apa? Karena hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir. Nah, kalau harus mutawatir, Pak, bagaimana kita harus beribadah? Banyak hukum yang itu berasal dari hadis yang sahih walaupun cuma ahad, dan itu sepakat ulama diterima. Ya, perkara hukum-hukum ibadah. Tapi kalau yang kemudian memang perkara gaib ini berkenaan dengan keyakinan, nah ketika itu hadis sahih, terima saja. Tentang azab kubur, sebagian teman-teman kita itu tidak meyakini adanya azab kubur. Kenapa? Hadisnya ahad walaupun sahih. Nah, ulama kita dan telah dikaji jamaah, yang lebih selamat tentu adalah percaya, sekalipun itu hadisnya ahad namun statusnya sahih. Perkara apa? Gaib yang dikabarkan Nabi. Ya, tentang neraka, surga, ya, apa saja yang Nabi kabarkan yang gaib. Yang kita tidak tahu syarat la ilaha, syarat anna Muhammad Rasulullah yang telah kita ucapkan dalam syahadat itu. Ya, syaratnya adalah kita percayai, ya, kita benarkan. Ya. Makanya seorang yang membenarkan ini memiliki kedudukan istimewa di mata Nabi. Beliau adalah Abu Bakar, sehingga digelar As-Siddiq. Perkara gaib yang orang, ya, Makkah kala itu tidak percaya, bahkan meledek, menertawain. Abu Bakar, tengok kawanmu itu, ngaku-ngaku pula dia bisa ke Palestina satu malam. Tak sampai Palestina saja, ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Bakar? Kalau beliau mengatakan begitu, aku percaya. Masya Allah. Langsung digelar apa? As-Siddiq, yang membenarkan. Jadi jangan dikatakan dusta. Nabi katakan sesuatu kabar gaib, nggak boleh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yakin Pak ada Isra wal Mi'raj? Yakin. Ya. Satu malam apa beberapa malam? Satu malam. Isra-nya dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis. Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit sana. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu malam. Kalau hari ini ya jelas bisa Mekah Palestina satu malam, ya bisa banget beberapa jam. Nah, zaman dulu masalahnya, ya, bagaimana mungkin orang percaya kan begitu? Bahkan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Bulan, Pak. Ini ayat di masa Nabi turunnya. Orang-orang nggak ada alat canggih, bisa pula Al-Qur'an turun kepada Nabi kita terbelah bulan. Siapa yang kurang sana, Pak? Di zaman Nabi. Ya. Kemudian siapa orang pertama kali yang mendarat di bulan? Betulnya itu? Katanya. Nah, kalau itu nggak wajib diimani. Tapi kalau bulannya terbelah, wajib diimani. Apalagi bukan cuma hari yang mengatakan Al-Quran, surat Al-Qamar. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, perkara gaib, ya, yang disampaikan Rasul iman. Baik. Kemudian keberapa? 6. Mencintai melebihi makhluk manapun. Nah, tadi ya sudah At-Taubah 24. Ini konsekuensi yang ke-6. Terakhir, ke-7. Mendahulukan sabdanya di atas pendapat orang lain. Ini ya, tidak boleh pendapat orang lain lebih diutamakan dibandingkan pendapat Rasulullah. Cuman jangan dibandingkan ada ucapan Rasul sama ucapan ulama. Kita harus husnuzon dulu sama ulamanya, Pak. Jangan-jangan kita mengatakan ini kan ulama, ini Rasul yang bilang. Mana bagusan ulama? Ya jelas Rasul lebih diutamakan. Cuman maksud ulama tadi bilang begini bukan dalam rangka menentang hadis Rasul.
Nah, ini kadang kita juga perlu teliti ya, terhadap syarat yang ketujuh tadi. Taib, ada serta mengamalkan sunnah kata Syekh Fauzan, tapi ini menurut saya bagian dari syarat yang keberapa tadi, yakni mengamalkan ajaran beliau ya. Itu maksudnya mengamalkan sunnah. 7. Selesai 2 rukun la ilaha illallah, 7 syaratnya, 2 rukun anna Muhammadar Rasulullah, 7 juga syaratnya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Pertemuan berikutnya konsekuensi 2 syahadat dan pembatal syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim ya. Apa saja boleh jadi setelah melakukan pembatalnya di antara yang 10 yang disampaikan ulama kita ini ya, insyaallah kajiannya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat, segala kurangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan 2 pekan mendatang insyaallah. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.